Pemirsa, sebuah rumah mewah di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dibobol kawanan pencuri saat ditinggal pemilik rumah berlibur. Komplotan tersebut menggasak uang tunai dan perhiasan senilai setengah miliar rupiah. Aksi pencurian rumah mewah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dari rekaman terlihat dua pelaku berhelm dengan leluasa masuk ke rumah mewah yang kosong ditinggal pemiliknya berlibur. Pelaku kemudian menuju ke lantai 2 rumah. Di sini pelaku membongkar berangkas dan menggasak seluruh isinya. Menurut korban, kerugian akibat pencurian ini mencapai setengah miliar rupiah. Kerugian kurang ingat ya apa aja di dalamnya. Perkiraan sih ada 500 juta. Oke. Pak, ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku, Pak? Ya, perhiasan, surat berharga ada. Usai mendapat laporan, polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi berhasil mengidentifikasi ciri pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berdasarkan rekaman kamera pengawas milik korban. Baiklah, dari petunjuk CCTV kita identifikasi ada 4 pelaku. 4 pelaku yang sudah kita identifikasi ciri-ciri fisiknya dikarenakan dari bukti dari petunjuk CCTV sendiri. Mereka menggunakan 2 motor masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar utama untuk mencari perhiasan yang ada di dalam berangkas. Kini polisi tengah memburu pelaku yang sudah didapatkan ciri dan identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu kawanan perampok yang menodong korbannya dengan senjata api di Pademangan, Jakarta Utara. Korban dibuntuti dari bank saat membawa uang 25 juta rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas di lokasi perampokan di permukiman warga kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Jumat lalu. Korban yang membawa uang 25 juta rupiah dari sebuah bank dibuntuti kawanan perampok. Para perampok yang berjumlah 4 orang ini mengadang korban sambil menodongkan senjata api. Uang 25 juta rupiah dan ponsel milik korban pun raib. Sementara korban terluka di bagian paha dan dirawat di rumah sakit. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara, menyita barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Sebagian untuk bayar karyawan, sebagian untuk keperluan di rumah. Memang rutin, biasanya hampir tiap minggu, tapi untuk waktunya nggak selalu sama. Posisi sekarang di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, sedang lagi mau diambil tindakan karena yang saya dapat kabar proses pelurunya masih di dalam. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pegawai leasing di Kabupaten Tuban menjadi korban penyekapan dan pengeroyokan. Pegawai leasing itu dikeroyok setelah menarik motor jaminan kredit yang macet milik pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menggelandang Warsono, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban ke Mapolres. Ia ditangkap polisi usai menyekap dan menganiaya seorang pegawai leasing. Kejadian bermula saat korban berinisial MJ melakukan penarikan motor milik pelaku karena motor dijaminkan mengalami kredit macet. Tak terima motornya ditarik pihak leasing, pelaku kemudian mencari korban di kantornya, namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Pelaku kemudian mencari korban di tempat yang biasa dikunjunginya. Setelah ketemu, korban kemudian langsung dimasukkan ke dalam mobil milik pelaku. Korban disekap dan dikeroyok pelaku bersama rekannya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menyekap dan mengeroyok korban lantaran terbawa emosi karena kendaraannya ditarik leasing. Jadi motifnya ini terkait masalah bisnis. Kemudian kami kembangkan dan lakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada pelaku kejahatan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal perampasan kemerdekaan dan kekerasan dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Masih terkait kasus penyekapan, pemirsa, Direktur Utama sebuah hotel di Jakarta disekap penagih utang di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat lantaran korban menunggak utang hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan di Batam, Kepulauan Riau, ibu dan dua anaknya disekap penagih utang karena tak mampu membayar. Pria yang diduga debt collector ini ditangkap tim gabungan Jatanras dan Resmo Polres Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat 27 Oktober 2019 lalu. Para pelaku tak berkutik saat polisi merangsek masuk dengan mendobrak pintu kamar hotel. Saat diselamatkan, korban berada di sebuah kamar hotel yang dijaga 5 orang debt collector. Dalam proses penyelamatan, polisi menangkap 7 orang debt collector. Telah diamankan 7 orang terkait tindak pidana penyekapan yang dilakukan oleh kelompok pelaku. Korbannya 1 orang sudah kita amankan. Tolong diamankan. Korban Direktur Utama sebuah hotel Kosasih disekap selama 4 hari oleh para penagih utang atau debt collector lantaran menunggak utang hingga ratusan juta rupiah. Meski tak mendapatkan kekerasan fisik selama penyekapan, korban mengaku lega karena akhirnya dapat diselamatkan oleh polisi. Penyekapan juga menimpa WM dan kedua putranya. Mereka disekap dan aliran listrik di rumahnya dimatikan lantaran menunggak membayar utang koperasi pada 26 November 2019 lalu di Buana Vista, Batam, Kepulauan Riau. Beruntung polisi akhirnya menangkap penagih utang setelah sempat buron. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku menggembok rumah korban dan meninggalkannya selama 9 jam. Untuk membayar sisa utangnya sebesar 2,6 juta rupiah, korban sudah minta keringanan pembayaran namun ditolak oleh pelaku. Perbuatan tersangka tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Tersangka dijerat dengan pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman 7 tahun penjara dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad seorang bocah yang ditemukan tewas dalam karung di Minahasa, Sulawesi Utara dimakamkan di dekat pusara ibunya. Diduga bocah perempuan itu menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Isak tangis mewarnai pemakaman Marcella Sulub, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan dan jenazahnya ditemukan dalam karung. Jenazah bocah kelas 6 SD ini dimakamkan di sebelah pusara ibunda yang telah meninggal 2 tahun lalu. Keluarga yang sangat berduka hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus pada polisi. Sebelumnya warga desa Koha Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan jenazah bocah perempuan dalam karung. Saat ditemukan terdapat bekas penganiayaan dan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sebelumnya korban dilaporkan hilang selama 3 hari sebelum ditemukan tewas. Ada ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh korban ini, dan saat ini sedang kita kembangkan untuk mencari siapa pelakunya. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang secara sadis melakukan kekerasan seksual dan membunuh korban. Dari Manado, Sulawesi Utara, Zefri Langi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kronologi meninggalnya bocah kelas 6 SD sudah bergabung Edi Sulu, ayah dari korban. Selamat sore Pak Edi, sebelumnya kami ingin mengucapkan tentunya turut berduka cita. Baik Pak Edi, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi sejak awal hilangnya putri Anda hingga akhirnya ditemukan? Waktu saya pulang kebun, ya anak-anak itu masih di rumah saya. Terus waktu sebelum saya ke ibadah, saya sudah tanya pada anak saya, terus Papa mau ke ibadah, mau ikut? Yang satu, yang adiknya yang menjawab, saya ikut, dia enggak ngomong. Terus sebelum saya tanya lagi, dia sudah menjawab lebih dulu sama bapaknya. Papa, kita minta 3.000. Terus saya tanya, beli apa? Dia bilang, mau beli sosis. Nah, terus saya bilang, beli sosis sama tua kamu nggak ada itu jual.
Dia bilang biar aja nanti dikatanya, dia bilang beli di atas aja sama tanpa supli. Terus waktu saya mau ke ibadah, kakaknya datang, langsung saya bilang, kakak ikut sama adik di atas, adik dari belanja. Terus kakaknya jawab, sedikit bapak saya mau berganti. Nah, ketika itu saya sudah ke ibadah. Saya ke ibadah, saya sudah percayakan saya sama anak saya, ambil. Nah, ketika saya pulang, karena saya lelah, saya tahu dia sudah ada di rumah, sudah tidur. Ketika besoknya, saya bangun, saya perintahkan kakaknya, masih bangun sama Sela, karena dia mau ujian. Terus ketika kakaknya lihat di kamar, dia bilang, Papa, Sela nggak ada. Dia bilang, tidur di mana dia? Saya minta cari dia. Terus tanya-tanya yang dia pergi teman itu. Tanya sama temannya, dan enggak ke sini. Terus tanya lagi ke sana, enggak ke sini. Nah, saya sudah mencari, ketika itu ada berita, masukan-masukan dari teman-teman, terus langsung saya ke rumah yang di sekarang, pelaku itu. Baik, Pak Edi, jadi pada saat Anda ke gereja, tidak ada orang lain atau keluarga lain di rumah Anda selain putri Anda? Ada kakaknya satu di rumah. Sempat pamit tidak korban kepada kakaknya? Ya, waktu saya ke ibadah saya sudah nggak tahu dia pamit enggak. Tapi saya pulang waktu ibadah itu langsung saya tidur. Terus saya bilang sama kakaknya itu, lihat adik, saya pulang, saya kira dia sudah tidur. Kapan kemudian tepatnya Anda menyadari bahwa putri Anda ini hilang? Waktu saya cari. Malam itu juga langsung dicari, Pak? Dicari kakaknya. Waktu cari, ya anak saya menurut saksi, dia pulang, mungkin pulang ke rumah. Ketika ketemu yang orang itu, katanya yang saksi, dia bilang Sela itu jalan sendiri. Terus dia datang dengan mobil, terus mutar, terus dia ikuti sama Sela. Tapi saksi itu lihat terus, begitu mobil sudah jalan laju, lihat anak saya sudah nggak ada. Terus waktu itu juga ada saksi yang melihat lagi. Waktu dia sudah bawa anak saya, tapi dia nggak tahu bahwa itu anak saya. Sampai dia katakan sama pemerintah di dusun, dia bisa jadi saksi karena dia melihat. Jadi ketika itu saya apakah ada dugaan penganiayaan, Pak, pada putri Anda? Ya, memang kalau saya lihat memang keterlaluan juga itu. Sampai anak saya itu mau lihat lagi itu saya sudah nggak bisa lihat karena bayangkan aja itu kepalanya itu kayak seperti ya tomat busuk. Baik, Pak. Memang. Baik, Pak Edi, sekali lagi kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga peristiwa ini segera terkuak oleh pihak kepolisian dan pelaku mendapatkan hukum yang setimpal. Terima kasih, Pak Edi Sulu. Selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah tragedi penyiksaan anak di bawah umur terjadi di berbagai daerah. Ironisnya penganiayaan tersebut justru dilakukan oleh orang tua kandung.
Viral di berbagai media sosial, seorang anak dianiaya ayah kandungnya. Pelaku bernama Wahyu Handoko ini memukuli anak perempuannya yang berusia 5 tahun. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya menangkap Wahyu Handoko di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Wahyu tega menganiaya anaknya lantaran usai dirinya berpisah dengan istrinya, sang anak seringkali berkomunikasi dengan ibunya yang bekerja di Malaysia. Video penyiksaan terhadap balita 2 tahun ini dilakukan kekasih bibi korban. Penganiayaan terjadi hanya karena korban tak sengaja menjatuhkan telepon genggam pelaku. Video ini pun viral di media sosial. Berbekal rekaman video viral, polisi menangkap pelaku. Dari pemeriksaan awal, pelaku tega menganiaya karena dipicu cekcok dengan bibi korban yang berujung emosi saat korban menjatuhkan ponsel pelaku. Sementara itu di Banda Aceh, seorang bocah menangis kesakitan saat warga mencoba membuka ikatan di kakinya. Bocah ditemukan terikat di kamar indekosnya. Mendapat laporan warga, aparat Polsek Kuta Alam memeriksa sejumlah saksi termasuk ibu korban. Ibu korban mengaku mengikat anak lelakinya lantaran kesal korban bermain usai pulang sekolah. Tim Liputan